Apa kabar kalian? Selamat datang di podcast Kisah Semesta bareng aku, Sekar Kinanti. Di episode pertama ini, aku pengen sedikit ceritain ke kalian tentang kenapa sih aku milih nama Kisah Semesta sebagai judul utama dari podcast ini. Jadi alasannya itu karena ada begitu banyak peristiwa yang terjadi di semesta yang luas ini kan. Atau kita bisa bicara kalau semesta itu punya banyak cerita. Dan aku pengen banget gitu ceritain ke kalian tentang kisah-kisah yang semesta tuh punya. Tapi aku rasa nggak asik juga dong kalau aku ceritain semua yang semesta punya tuh secara keseluruhan. Jadi aku akan pilih salah satu kisah yang aku rasa tuh menarik banget nih buat kita bahas dan bakal asik juga untuk kita bahas, yaitu tentang relationship. Dan di episode pertama ini, sesuai dengan judulnya nih, perihal bosan. Jadi kalau ngomongin bosan, aku yakin lah ya sekarang aku dan kalian semua pasti lagi ngerasain yang namanya bosan kan. Gimana enggak coba? Kita udah di rumah hampir 2 bulan lebih, gak bisa kemana-mana, dan harus ninggalin begitu banyak kegiatan yang biasanya bisa kita lakuin di luar rumah. Kita sekolah, kerja, hangout, jalan-jalan bareng keluarga, terus tiba-tiba semuanya tuh harus terhalang karena adanya virus ini. Dan kita tuh kerasa bingung kan. Jujur aku sendiri sih ngerasa bingung di awal. Kayak aku harus ngapain ya, apa ya yang bisa aku lakuin supaya aku tuh nggak bosen-bosen banget gitu di rumah. Tapi seiring berjalannya waktu nih, aku rasa aku juga teman-teman akhirnya pasti menemukan apa sih hal yang bisa kita lakuin nih di rumah. Kegiatan apa sih yang bisa bikin kita tetap merasa happy gitu di rumah. Tapi sebenarnya tanpa sadar, kebosanan yang kita rasain ini itu tuh punya banyak efek baik loh. Kita mungkin bener banget kita bosan banget di rumah, gak bisa ketemu temen, gak bisa main. Tapi ternyata dengan kita di rumah dan melakukan banyak aktivitas di rumah, kita nemuin banyak banget gitu loh hal-hal baru yang belum pernah kita coba. Dan seringkali sebenarnya itu tuh udah ada di depan mata, tapi gak pernah gitu kita mau untuk gali, mau kita coba. Simpelnya nih, kayak mungkin ya sekarang sih aku lihat lagi banyak yang hobinya bikin-bikin kayak YouTube atau bikin cover-cover lagu yang mungkin ketika kalian punya kegiatan itu tuh ya nggak bisa kalian lakuin gitu loh karena sibuknya, karena padatnya kegiatan kalian gitu. Dan sekarang kalau aku mau ajak kalian ngomong soal rasa bosan yang ada di suatu hubungan. Nah, pasti namanya suatu hubungan ya teman-teman, itu tuh adalah titik bosan, entah karena apapun. Tapi aku rasa secara sadar ataupun gak sadar, setiap orang yang menjalani suatu hubungan itu pasti pernah sampai di titik bosan itu. Bosan itu karena banyak sebab. Kayak contoh nih, ceweknya mungkin ngerasa bosan karena cowoknya flat-flat aja, kayak ngelucu tapi biasa aja. Jadi kan ya sebel gitu kan ya, bosan banget sih pacar gue gitu-gitu aja. Atau yang cowok juga mungkin mikir kayak, ih cewek gue gini banget sih, gak asik banget ya diajak ngobrol, bosan banget gitu loh ngobrol sama dia, kayak dianya gak nyambung gitu. Dan kebanyakan orang-orang itu lebih memilih untuk menyelesaikan rasa bosan dengan apa?
dengan mengakhiri hubungannya, bukan dengan menyelesaikan permasalahan yang membuat mereka merasa bosan ini loh. Karena seperti yang sering banget kita lihat ya di luar sana, orang putus kalau ditanya alasan lo putus apa? Gue udah bosen sama dia tuh gitu-gitu aja, gue pengen cari suasana baru nih sama orang. Padahal kalian tahu gak sih kalau sebenarnya bosan itu bukanlah suatu alasan untuk kita tuh udahan. Jadi yang aku maksud adalah ketika kita di suatu hubungan dan kita ada di titik bosan, itu yang kita selesaikan tuh bukan hubungannya, tapi yang kita selesaikan adalah si permasalahan yang bikin kita ngerasa bosan. Tapi ya karena kebanyakan orang lebih suka, atau mungkin karena mereka udah saking gak ngertinya, mereka lebih memilih untuk mengambil jalan pintas. Ya dengan itu tadi, mengakhiri hubungannya. Dan ngelihat banyaknya orang ya yang pacaran, bosan, terus ngakhirin hubungannya dengan si alasan bosan tadi, sebenarnya kalau buat aku itu sayang banget sih. Karena bosan ini sebenarnya ya bisa diatasi dengan berbagai cara yang baik gitu loh. Nih ya, coba deh ketika kamu atau orang-orang ini nih yang lagi ada di titik bosan atau di titik jenuh deh, kalian mencoba untuk mundur sejenak dari permasalahan itu, bukan lari dan bukan meninggalkan. Mundur sejenak, ambil sedikit waktu untuk diri kalian sendiri. Terus masuk ke dalam diri kalian dan lihat loh, apa sih sebenarnya yang bikin aku merasa bosan? Apa sih sebenarnya yang bikin aku tuh nggak asik banget gitu loh ngobrol sama dia? Apa sih yang bikin aku tuh ada di titik jenuh ini? Dan pada akhirnya mungkin setiap orang aku rasa beda lah ya waktunya. Ada yang mungkin dalam 1 jam mereka ketemu, oh ternyata ini nih yang bikin gue bosan. Atau berikutnya ada yang 1 hari, 2 hari baru mereka nemuin jawaban dari kenapa sih gue bosan gitu. Tapi setelah kamu menemukan jawaban, kadang ya jawabannya itu si bosan ini gak selalu karena pasangan kita, tapi bisa jadi karena diri kita sendiri. Nah, setelah kita udah tahu nih, oh penyebabnya ini, mulai kita masuk lagi ke dalam apa yang sedang terjadi untuk menyelesaikan. Dengan cara apa? Kamu ajak pasangan kamu untuk ngobrol, dan di situ kamu jelasin sama dia dengan santai. Kamu bawa diri kamu senyaman mungkin untuk ngobrol sama dia, dan kamu bilang, kamu tahu gak sih, aku lagi bosen. Bosennya tuh karena kamu, kalau itu karena dia. Atau kamu bilang, aku bosen karena aku begini. Menurut kamu, apa ya yang bisa kita lakuin supaya aku dan kedepannya kamu juga gak akan ada di titik bosan ini lagi? Atau setidaknya kalau kita ada di titik yang sama ini, kita tuh bisa loh nyelesain dengan cara yang baik gitu. Aku yakin deh, ketika kalian mencoba mengatasi rasa bosan kalian dengan cara yang ini, pasti hasilnya akan jauh lebih baik. Intinya, kamu gak akan semenyesal ketika kamu mengakhiri hubungan kamu itu deh. Dan kalau kita mau lihat tentang rasa bosan antara yang terjadi di hubungan dengan apa yang sedang terjadi di dunia saat ini, yaitu berhubungan dengan pandemi ini, kita bisa lihat loh,
selalu ada sesuatu hal baik yang bisa kita ambil. Dari bosan ini, kalau kita lihat dari sisi pandemi ini, kita bosan, tapi ada begitu banyak hal baik yang bisa kita lihat lagi. Dengan kita di rumah aja, kita bosan, ngegabut, tapi kita bisa lihat langit kita makin cerah. Kita bisa dengerin suara angin malam yang mungkin kadang-kadang saking bosannya kita udah gak ngerti lagi mau ngapain, akhirnya kita cuma diem aja. Tapi di situ kita justru ngedapetin hal-hal yang udah lama banget gak kita dapet. Dan hubungannya dengan rasa bosan yang sering terjadi di antara pasangan itu adalah ketika kamu bosan, terus kamu bisa mengatasi rasa bosan kamu ini dengan baik, bukan dengan mengakhirinya, kamu pasti akan punya loh cara-cara untuk mengatasi hal-hal yang sekiranya akan dapat mengganggu hubungan kamu dengan pasangan kamu ke depannya. Karena ketika kamu udah menyelesaikan rasa bosan kamu yang ini, kedepannya kamu ketika harus menghadapi ini lagi, kamu udah tahu gimana sih caranya nyelesain rasa bosan ini gitu. Karena ya percaya gak percaya, ketika kamu ngerasa bosan terus kamu tinggalin hubungan kamu gitu aja, ketika kamu ketemu sama orang baru lagi dan kamu ngerasa bosan lagi sama dia, ya akan gitu terus. Karena apa? Karena kamu gak pernah mau berusaha untuk nemuin loh gimana sih cara ngatasinnya. Tapi ya itu kembali lagi, semua tuh balik ke diri kita sendiri. Tapi saran terbaik dari aku adalah yaitu tadi, ambil cara baiknya. Karena gak ada salahnya dong kalau kita nyoba jalan yang baik supaya kedepannya semua bisa jadi lebih asik. Dan ngebahas soal bosan, aku mau sedikit bahas tentang aku. Aku juga pernah ngerasain namanya bosan. Sama kayak kalian, di suatu hubungan aku pernah ngerasa bosan karena suatu sebab, dan jujur aku mengambil cara yang baik untuk mengatasinya. Aku benar-benar mundur dari masalah itu dan ya, aku berpikir apa sih yang bikin aku bosan. Dan setelah aku tahu, itu ada di diri aku sendiri, tapi sebagian juga ada di diri pasangan. Aku coba untuk ajak dia ngobrol, dan ternyata itu bisa. Masalahnya tuh bisa terselesaikan dengan baik. Dan setelah aku jalanin hari demi hari, ketika aku ada di titik itu lagi, seenggaknya aku gak merasa sejenuh itu. Karena apa? Karena aku udah tahu gimana cara ngatasinnya. Jadi gak salah kan kalau teman-teman juga nyoba apa yang aku coba. Karena nyoba hal baik tuh gak ada salahnya. Semua hal yang kita lakukan dengan niat yang baik itu pasti akan membuka jalan yang baik untuk kita mendapatkan suatu hal yang baik juga. Oke, jadi episode kali ini sampai sini dulu. Makasih banget buat kalian semua yang udah dengerin podcast ini. Semoga podcast ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, tetap olahraga juga di rumah, dan ngelakuin banyak hal baik. Itu dari aku. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Bye!